andaikan mereka yang berdusta, mereka yang melakukan, mereka yang membunuh, mereka yang menembak, mereka pelakunya dan para aktornya yang bersalah ya Allah, laknat mereka 7 turunan dunia dan akhirat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada konten yang sangat luar biasa dan memberikan kedahsyatan yang sangat luar biasa, dan insya Allah memberikan fakta terkini dan juga terkuak serta terbongkar, dan juga memberikan kebenaran-kebenaran sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kau tertindas. Katakan kebenaran itu walaupun kau dibenci. Masya Allah. Sahabatku, berita hari ini yang kita angkat yaitu tentang 6 laskar FPI yang tewas jadi tersangka kasus kilometer 50. Coba bayangkan, sudah ditembak, sudah dibunuh, sudah dibantai, tahu-tahu jadi tersangka. Ada apa ini wahai sahabatku yang dirahmati Allah? Dilansir oleh Adiasta Dirgantara Detik News pada hari Rabu 3 Maret 2021 jam 22:09 WIB. Masya Allah, malam diputuskan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi, Dokumen Polri Jakarta. Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang tewas dalam insiden tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka kasus kilometer 50. Ke-6 anggota Laskar FPI itu diduga akan melakukan kekerasan. Ya Allah, ada kalimat pepatah. Apa kata pepatah? Al-fitnatu akbari minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi ada yang lebih kejam, sudah dibunuh, difitnah pula lagi. Ya Allah. Apa yang terjadi sahabatku ini Allah Subhanahu wa taala? Kemarin Kapolda Metro Jaya terang-terangan diundang oleh 6 keluarga 6 laskar untuk sumpah mubahala. Apa itu sumpah mubahala? Sumpah yang memohon kutukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 6 laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari laskar FPI tersebut telah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum-oknum polisi, dan polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut. Karenanya ya Allah, timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan suka aku ke atas seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakangnya, dalamnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka lah yang benar menurutmu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Ya Allah, tetapi jika 6 syuhada FPI tersebut yang benar dan mereka para pembunuh telah bertindak salah, telah bertindak zalim, dan mereka termasuk otak, dalangnya, dan semua yang terlibat di dalamnya, ya Allah, mereka Engkau anggap
ya Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keturunan mereka di dunia sampai akhir. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik saksi, Engkaulah sebaik-baik hakim. Kami serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dari 6 almarhum hadir semua. Tapi Kapolda Metro Jaya, Bapak Fadli Imron, tidak hadir. Kenapa? Walaupun itu tidak hadir, sumpah mubahalah sudah dilakukan oleh 6 keluarga. Andaikan kami, anak kami yang berbuat jahat, anak kami yang melakukan penembakan, maka kami siap untuk dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, dunia dan akhirat. Tapi kata keluarga 6 laskar tersebut, andaikan mereka yang berdusta, mereka yang melakukan, mereka yang membunuh, mereka yang menembak, mereka pelakunya dan para aktornya yang bersalah, ya Allah, laknat mereka 7 turunan dunia dan akhirat. Masya Allah. Begitu dahsyatnya sumpah mubahalah ini, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, sumpah mubahalah dikenal dengan kalimat li'an. Li'an itu yaitu memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang bersalah atau berdusta sebagai bukti kebenaran salah satu pihak pelaku. Maka oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati Allah, kemarin ya keluarga 6 laskar hadir semua yang dikawal oleh TP3, tim pengawas pembunuhan 6 laskar kilometer 50. Subhanallah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah. Tapi tahu-tahu pada hari yang sama, pada tanggal 3 Maret 2021 kemarin, yaitu hari Rabu jam 22.09, ya, Bareskrim menggelar dan Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang tewas dalam insiden tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka kasus kilometer 50. Ke-6 anggota Laskar FPI itu diduga akan melakukan kekerasan. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Ya, jadi tersangka 6 orang itu yang pasal 170 itu memang sudah kita tetapkan tersangka. Sudah ditetapkan tersangka. Kan itu juga tentu harus diuji. Makanya kami ada kirim ke jaksa biar jelas, teliti, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Brigjen Andi Rian Jayadi saat dihubungi Detikcom Rabu tanggal 3 bulan 3 2021. Andi menyebutkan 6 laskar FPI itu bisa ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah meninggal dunia. Menurut Andi, nantinya pengadilan yang akan memutuskan. Ini Pak Andi ini siapa sih? Kok sampai begitunya? Tidak punya hati kah? Ya, biasalah. Kan jadi tersangka dulu, baru nanti pengadilan yang putuskan bagaimana ke depan. Kedepannya, berkas akan dilimpahkan ke jaksa atau penghentian kasus. Ya Allah, kok dihentikan kasus ini? Ada apa? Itu kan bisa di penyidikan, bisa di penuntutan, tandas Andi. Oke, tak masalah. Kita lihat, kita buktikan nanti bagaimana. Kemudian sebelumnya Brigjen Andi Rian Jayadi membeberkan hasil gelar perkara bersama pihak Kejagung. Keputusan gelar perkara berkas kasus kilometer 50 tersebut sebut dia akan segera dilimpahkan ke jaksa. Hasil rapat koordinasi penyidik Bareskrim bersama Jampidum Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan tim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 untuk kasus penyerangan terhadap anggota Polri oleh Laskar FPI. Ya Allah, Pak, tolong Pak. Bukan diserang Pak. Polri bukan diserang, tapi Polri yang nguntil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Polri tembak. Saksi-saksi dihilangkan. Kenapa kok bangunan-bangunan yang ada di kilometer 50 dihancurkan? Kemana para pedagang di sana yang bisa menjadi saksi? Kenapa dihilangkan semua? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Maka apa yang terjadi? Hasil rapat koordinasi penyidik Bareskrim bersama Japindum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan tim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 untuk kasus penyerangan terhadap anggota Polri oleh Laskar FPI. Berkas perkara segera dilimpahkan JPU untuk dilakukan
dilakukan penelitian tugas Andi. Andi menjelaskan untuk dugaan unlawful killing yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidik sudah membuat laporan polisi. Apa laporannya Pak? Sampaikan ke depan umum. Saat ini penyelidikan sudah berlangsung. Untuk dugaan unlawful killing, penyidik sudah membuat laporan dan sedang dilakukan penyidikan untuk mencari bukti permulaan ungkapnya. Ya, apa laporannya Pak? Sampaikan. Ini sudah diakui bahwa kemarin Bapak Agro Yuwono sebagai Humas Polri menyatakan betul yang menembak polisi tapi tanpa perintah atasan. Apa ini berita dibolak-balik Pak? Ya Allah, sahabat, kami sudah sampaikan berita fakta terkini, real dan nyata. Silahkan Anda yang memutuskannya. Maka sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa subscribe, like, and share dan bagikan sebanyak-banyaknya agar konten ini menjadi ladang jariah kita semua dan menjadi sebuah rekaman audio visual yang kita ingat selalu dan bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Bahkan sampai-sampai kita ingat kalimat dari Kapolri Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Sigit, jangan ada lagi hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita tunggu buktinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Cahayati News dan Cahayati Official TV, ada kalam dari Nabi Muhammad, inna sahru Ramadan sahru ummati. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulannya umatku, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan. Persiapkan sahabatku dengan produk-produk terbaik, maka belilah produk tersebut di Cahayati Store dan Cahayati Mart. Produk yang pertama, buku zikir Al-Maksurat untuk membantu kita zikir pagi dan petang sepanjang bulan suci Ramadan dan terbiasa dengan hari-hari yang lainnya. Harganya hanya Rp25.000, sudah termasuk infak dan sodako untuk pembangunan pondok pesantren modern Cahayati. Kemudian ada lagi korma, harganya hanya Rp45.000. Wow, luar biasa dahsyat untuk buka dan sahur Ramadan. Kemudian ada lagi, yaitu air zam-zam yang dikemas dengan botol yang sangat cantik untuk buka dan sahur kita. Harganya hanya Rp50.000. Kemudian ada lagi minuman yang bisa membasmi COVID, yaitu madu sehat jasmani dengan minum madu uswa. Hanya Rp175.000. Dan kalau mau hemat sepanjang bulan Ramadan, nabunglah di celengan Ka'bah. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Telepon nomor ini, segera order mumpung produknya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.